ketemu lagi di Beat the Giant, podcast by Sindo News dan Konsumery. Siang hari ini ada satu narasumber kami yang wow, karena untuk episode perdana itu harus yang wow. Gitu. Siapa dia? Boleh diperkenalkan diri. Iya, saya Cak Hamid. Saya kebetulan Ketua Paguyuban Warung Sembako Madura. Aktivitas sehari-harinya ngurus warung aja. Oke, terima kasih. Kita akan gali apa itu Warung Madura, bagaimana Mas Hamid dengan segala kesibukannya. Tapi saya nggak sendiri, ada Mas Siwo. Ya, Yuswadi ya. Jadi kita akan ngobrol ya mengenai bagaimana operasi madu. Nah, nanti kita linkkan sedikit dengan yang lagi ramai sekarang, lagi viral, namanya Kopdes Merah Putih. Oh iya. Yang lagi viral di TikTok dan macam-macamnya. Iya, viral di mana-mana. Di mana-mana. Iya. Tapi sebelum kita ke sana, kita fokus dulu ke Warung Madura ya. Madura. Apa sih Warung Madura itu? Nah. Karena di mana-mana itu ada tulisannya Warung Madura buka 25 jam tuh. Nah, itu betul. kan unik banget tuh. Betul. Boleh dijelasin, Kak? Iya, Warung Madura ini ya warung seperti biasanya, cuman berbasis etnis Madura. Kebetulan yang jaga, yang merintis orang Madura. Warung sembako itu kan kalau yang tradisional itu biasanya ada warung Batak, warung Aceh gitu, terus kemudian Sunda, Warsun, terus kemudian ya Kuningan gitu ya. Ada warung Betawi orang lokal kalau di Jakarta. Nah, ini Warung Madura gitu. Warung Madura kebetulan kita yang merintis berjejal di antara warung-warung yang ada itu adalah Warung Madura kita sebagai orang Madura gitu. Ini begitu booming setelah pandemi, tapi sebelumnya sudah ada sebenarnya. Jadi sejarahnya kalau boleh cerita, Cak Hamid, sampai sekarang orang ngomongin cuma Warung Madura. Kapan sebenarnya awal ada? Sejak Warung Madura ini sebetulnya tahun 90-an sudah ada. Sudah ada, Mas. ya? Sudah ada. Bahkan saya tahun 97 kuliah di IAIN, sekarang jadi UIN itu. Dulu itu sudah kalau weekend saya itu main ke tempat saudara di Priuk sana, daerah Koja. Itu untuk numpang makan sekaligus bantu jaga gitu ya. Yeah. Kalau lagi liburan jadi jaga Warung Madura, tapi memang hanya terbatas di sana. Baru kemudian agak melejit tahun 2010 ya, 2010-2011 agak bergeser dari Priuk. Saya kemudian merintis di tahun 2011-2012 di daerah agak geser ke Tangerang gitu, Tangsel. Kebetulan saya ada domisili di Tangsel, kuliah di UIN gitu. Merintis di sana, kemudian agak besar, kemudian boomingnya pas COVID gitu. Orang baru notice Warung Madura itu pas COVID. Gitu. sekarang jumlah berapa semua? Wah, Kira-kira. belasan ribu total ya, Belasan ribu. Kalau yang di Paguyuban aja sudah hampir 7.000-an ya yang terdata di kita. Tapi kenapa setelah pandemi ada satu hal yang ini kok awalnya nggak begitu didengar walaupun sejak 90-an, tapi kok tiba-tiba merebak begitu cepat? Apakah memang merebak jumlahnya nambah atau kita yang nggak ngerti? Teman-teman mungkin nggak ngerti, nggak notice dulu. Sebetulnya sudah agak banyak, tapi lebih banyak lagi memang eksponensialnya pasca COVID. Setelah orang makin tahu Warung Madura, makin suka, otomatis supply and demand kan kemudian. Gitu. Kenapa kemudian pas COVID? Ya tadi kembali ke tagline gitu. Buka 25 jam. 25 jam. Itu lucu loh, siapa yang punya ide itu ya? Kiamat tutup. Jadi kalau buka 25 jam itu baru-baru sekarang aja. Jadi kan dulunya 24 jam tulisannya. Iya. Tapi ketika ada wamin Pelarangan yang di Bali. Iya, pelarangan di Bali. Ada boleh pelarangan 24 nggak boleh jam. 24 jam, kita Bikinlah disasi 25. 25. Jadi Madura itu kan Ya nggak salah juga. akalnya banyak gitu kan. Iya. Kalau ini dilarang ya udah, berarti kalau nggak boleh 24 jam ya bikin 25 gitu. Bahkan tidak akan tutup, kiamat pun kita buka setengah hari gitu. Ini kan jadi kayak iklan ya. Iya. Jadi tapi informally gitu ya. Jadi kalau ya perusahaan yang profesional itu kan kayak iklan dan kemudian ini kok bisa semua ngomong yang sama 25. Itu ada yang menginstruksikan atau secara organik muncul atau gimana? Organik karena bentuk perlawanan aja kita. Perlawanannya. Ada Iya. satu orang ngomong terus jadi viral Betul. gitu atau Iya, kita aja dari kan saya waktu itu diwawancara kan ada beberapa media terkait itu responnya. Saya bilang kalau itu tetap dilarang, saya bilang 24 jam itu adalah bagian dari strategi kita bersaing dengan kompetitor. Kompetitor kita kan Warung Madura itu Iya, betul. ada
minimarket gitu kan yang dengan kapital yang sangat besar gitu kan, kemudian warung tradisional. Kita di tengah-tengah nih harus berjejal. Untuk kemudian bisa naik, kita strateginya buka 24 jam gitu. Kalau ini kemudian nggak boleh gitu, ya kita akan hancur warung Madura ini gitu. Makanya saya bilang kalau nggak boleh 24 jam, ya udah kita geser ke 25 jam gitu. Jadi kayak lelucon ya, tetapi Iya, tapi betul. justru menarik gitu ya. Anekdot ala Madura lah. Ya, anekdot jadi. Gitu. Anekdot ala Madura. Kalau ngomong mengenai keunikan ya, Iya. ini kan unik sekali ya, ada bensin apa segala. Boleh diceritain kira-kira keunikan ini yang kemudian dia bisa ngelawan ya, quote and quote ya, retail modern, survive di tengah dominasi retail modern. Ya keunikan kita yang pasti pembeda utama waktu ya, waktu buka. Oke, 24 jam 24 itu ya. jam itu kita garansi buka. Lebaran kayak gini masih tetap buka. Jangan lebaran kiamat juga kita buka setengah hari kan kira-kira itu. itu kan sebagai garansi. Iya. Karena banyak warung, problem warung tradisional, kalau minimarket itu mereka sudah ada SOP yang sangat ketat kan. Iya. Jam 7 maunya sampai jam 10. Warung tradisional itu kan kadang mau-maunya aja. Kadang jam 8 buka, jam 6 buka, tutup jam 10, kadang jam 5. Nah, warung Madura ini beda. Kita on time tidak pernah tutup gitu kan. Iya. Konten tidak pernah tutup. Nggak pernah Ini tutup, anekdot gitu. Madura juga ini. Iya, gitu. Konten nggak pernah tutup gitu. Jadi kapanpun teman-teman butuh, datanglah ke warung Madura pasti buka gitu. Tengah malam mau jelang subuh ternyata butuh sesuatu ya datang ke warung Madura pasti ada. Gitu. Gimana? Nah, ini uniknya. Nah, kalau ngomongin soal warung Madura yang sekarang banyak banget nih. Kalau misalnya satu buka, yang lain mau buka lagi, itu ada janjian atau enggak? Atau ada, aku udah jual ini nih, kamu jangan jual ya? Atau kan biasanya kalau dalam bisnis tuh ada pemisahan gitu loh, supaya nggak saling makan gitu. Pengaturan. Ada nggak kayak gitu? Dulu itu yang diatur hanya jarak. Kalau yang dijual malah justru harus sama, kira-kira sama. Oh, harus sama. Karena gini, kekuatan warung Madura itu adalah kelengkapannya. Jadi palu gada, apa yang lu butuh, gue ada gitu kan. Jadi bagaimana customer itu nggak balik. Makanya dibilang paling lengkap bahkan mengalahkan minimarket kira-kira gitu. Apapun kita jual gitu, sampai bensin, sampai kemudian token segala macam gitu. Ada, bahkan butuh peniti pun gitu ada gitu kira-kira gitu. Nah, yang membedakan dulu itu ketika saya merintis itu masih 1 kilo 2 kilo jarak warung. Jaraknya. Bayangin kalau sekarang masih Mbak, kalau keliling warung Madura itu 50 meter Ya, sudah ada, ada, kan baru ya. sebulan gitu. Nah, batas minimumnya itu berapa? Nah, sekarang udah nggak ada. Nggak ada ya. Karena sudah overload, akhirnya itu kembali ke rumus orang Madura yang gini, ketika orang Madura buka bensin di depan pom bensin, itu dibilangnya ya kembali ke rezeki masing-masing. Akhirnya ya sudah kan, kalau rezeki saya nggak mungkin ketukar ke kamu gitu, kalau rezeki Mas Iwo nggak mungkin ketukar saya, kira-kira seperti itu. Dan ya akhirnya kayak gitu, pasrah kita bersaing mana lebih bisa merayu customer, termasuk merayu Tuhan gitu kan. Kira-kira itu. Jadi itulah katanya, kembali ke rezekinya masing-masing akhirnya gitu. Dengan posisi yang berdekatan gitu, balik ke rezeki masing-masing yang dikasih Tuhan, ada nggak sih konflik? Karena sejauh ini dengan banyaknya warung Madura tidak pernah ada konflik bisnis Antar tentang warung ya? antar warung atau antar pemilik warung Madura yang pernah kami dengar. Ada sih ada Mbak, cuman nggak banyak ya. Lebih kita selesaikan secara keluargaan. Saya ada beberapa kasus sembamnya. Salah satu warung saya tiba-tiba dibukain oleh orang terlalu dekat. Dulu itu tahun-tahun 2015 ya. Sudah setengah 200 meter, 300 meter. Kita suruh pindah. Dia nggak mau karena sudah di DP, udah dibayar segala macam. Kemudian akhirnya saya bilang ya sudah, ini duitnya, biayanya saya lebihin. Dia hitung-hitung dulu kebutuhannya 12 juta, 15 juta, setup segala macam. Dia bilang, ya udah saya kasih 17 juta sama ongkos capeknya gitu. Kalau ini udah nggak mau berarti niat berantem, niat jelek kan gitu. Kalau sudah kita selesaikan secara keluargaan, biasanya mereka mau. Gitu. Kalaupun enggak, ya akhirnya kayak gitu. Ya sudahlah, mau gimana lagi gitu. Masa berantem sesama etnis gitu. Akhirnya ya ngalah-ngalah aja. Gitu Mbak. Ada, tapi dikit gitu. Biasa yang namanya
orang kan kalau ada 1000 pasti ada 1-2 errornya kan gitu. Tapi nggak besar gitu. Dan nggak sampai masuk berita gitu. Untuk berita. Iya sampai carok umpamanya enggak. Iya. Cak Amit, saya awalnya ya begitu ngelihat ini kayaknya tertata, kemudian seragam dan seterusnya ya. Itu kan ada kayak mastermind-nya gitu ya, yang mengorkestrasi ini semua. Termasuk misalnya kalau ini retail kan, itu kan supply chain itu kan penting ya. Kalau misalnya pembelian barang itu di pool, itu kan bisa dapat murah segala macam. Itu kalau ada mastermind-nya. Tapi gimana peran paguyuban atau peran social capital Madura itu untuk ngatur ini semua? Misalnya paling gampang adalah untuk kolaan, untuk dapatan barang itu. Boleh cerita? Kalau ini sebetulnya betul-betul organik. Ya. Warung Madura ini. Jadi tidak ada mastermind segala macam. Lagi ketika saya bilang ketika bikin paguyuban itu hanya untuk mengarrange aja. Kayak ritme, kayak komposer aja tugasnya. Gitu. Jadi kita nggak set up gitu, nggak kemudian distribusi segala macam, karena gini, yang nggak boleh ditawar dari warung Madura itu adalah murah. Benchmarknya kan gitu kan, Harus rapi, murah ya? lengkap, murah, 24 24 jam. gitu, itu. gitu. Jadi karena murah ini, supply chain ini agak susah. Kayak model minimarket maunya ada distributor yang ngirim, efeknya kan ke harga. Nggak efisien ya? Iya, nggak efisien. Jadi kita itu berlomba-lomba mencari agen termurah, Iya. gitu. Dibebaskan itu ya, nggak ada koordinasi. Dibebaskan. Tapi saling info nggak? Saling info. Biasanya kan di agen ini kita ada grup gitu kan, ada grup owner namanya kan. Ada beberapa karyawan kayak saya ada dengan keluarga, ada kakak, adik, ponakan gitu. Ada mungkin hampir 100 warung gitu. Itu saling nginfoin kan. Ini di sini murah, yang di sini titik murah gitu. Biasanya kayak gitu. Kita juga kayak warung saya ada grupnya khusus gitu. Ini ada diskon nih, ada ini kalau kayak di di TikTok lagi ada promo kita infoin gitu kan untuk kemudian check out gitu. Jadi kayak gitu, getak tular aja posisinya. Via WA group ya? Ya WA group gitu. Termasuk kalau ada yang betul-betul murah dan jangkauannya luas, biasanya kita feeding ke grup Facebook. Gitu. Salah satu yang bikin murah, ini Cak Amit pernah cerita nih ke saya, adalah nggak ada pegawai ya. Iya. Itu betul ya? Pegawainya suami istri. Iya. Terus kemudian kalau ada pegawai pun keponakan gimana ngatur itunya agar kosnya bisa ditekan. Jadi SOP-nya itu tanggung jawabnya suami istri. Oke. Kalau saudara gitu, KD atau apa gitu. Kalaupun dia nambah pegawai ya risiko dia. Kan ini sistemnya bagi hasil. Sistem bagi hasil, umpamanya 50-50. Dari 50-50 itu kos nambah karyawan itu adalah di dia. Gitu. Bukan di owner. Ya. Karena sebetulnya 50-50 pun juga 50-50 ala Madura nih. Gitu. 50-50 ala Madura yang jaga itu dia itu makan di situ, Mbak. Minum di situ, ngerokok di situ. Kalau ada anak kecil dia jajannya gitu, es krim gitu dari situ. Jadi betul-betul yang disisain adalah lebihan dari yang dimakan segala macam itu yang kemudian disimpan, kemudian itu yang dibagi. Sebetulnya makanya kemudian jadi besar karena pola kerjasamanya betul-betul menguntungkan yang jaga. Dan lagi kalau flashback kenapa kemudian dulu nggak besar gitu lama, kemudian buat tahun 2010 baru kemudian rame, karena dulu itu kerjasamanya nggak jelas. Kalau sepupu datang bantu dia berdua sama pamannya. Saya naik-naik aja. Yang penting merantau ke ibu kota gitu kan. Kerja setahun paling pulang dikasih 1,5 juta gitu. Nggak sistem gaji nggak dihitung gitu. Semau-maunya akhirnya etosnya nggak besar. Semangat untuk memajukan warung tidak besar. Tapi ketika full bagi hasil, dia merasa memilikinya lebih. Besar ya. Dia ketika kita warung Madura kita ini anggap warung sendiri. Kelola semaksimal mungkin. Ini meningkat kita nikmatin bersama, ini turun kita hancur bersama. Itu ya. Sehingga Ini harus Madura? Nggak mesti. Nggak mesti ya. Nggak Tapi mesti. bisa komit seperti orang Madura juga kan nggak mesti begitu juga. Saya pernah nyoba waktu COVID itu lockdown kan. Lockdown banyak orang takut, karyawan saya sebagian pulang, nggak bisa berangkatin dari Madura. Akhirnya saya coba pakai ART mantan ART yang sudah nikah gitu-gitu, saya calling di daerah Jawa Barat gitu kan. Banten saya tarik untuk jaga, rata-rata kurang perform.
Nah itu, Karena Etos, nah, betul. oke. etos, kejujuran. Nah, kejujuran ini kalau di retail modern ya, tapi ini diawasi sampai IT segala macam nggak kejadian ya. Tapi Ada persoalan sistem. ngambil permen, ngambil itu kalau di warung Madura nggak bisa terjadi. Kenapa? Atau kejadian tapi nggak ketahuan. Kejadian, Mas. Tetap aja kejadian. Cuman kan kita meminimalisir cost-nya ya. Mitigasi dari kerugiannya. Pasti pencuri yang jaga juga, yang nggak jujur juga banyak ada. Tapi kan kalau kemudian kita presentasikan, kalau pakai kita dari orang Madura sendiri, potensi suksesnya 80-90% gitu kan. Oke, gitu Kalau ya. yang ini di bawah 50% gitu. Ada beberapa yang saya anggap bagus gitu kan, selama kerja di rumah nggak pernah ada masalah gitu kan. Ketika jaga warung setahun bagus, habis itu udah hancur tuh, gitu, udah error gitu. Nah mungkin karena ada belief system dari warung Madura, orang Madura gitu kan, terkait kepercayaan keagamaan yang relatif ketat dari kecil gitu kan. Mungkin itu ada sisa-sisa lah ke Jakarta itu. Kalau murah, Cak Amit, Iya. ya, kan kekuatannya kan murah tadi kan 24 Iya, jam murah, ya. Nah, kalau murah ini ya, saya pengen tahu dikit ekonominya di warung Madura, ngambil marginnya. Kan pertama overheadnya bisa ditekan karena nggak Iya. ada AC, Nggak ada, nggak ada lampu. Terus kedua ngambil marginnya, kalau efisien tapi marginnya gede kan juga mahal juga. Jadi Iya, bagaimana agar mempertahankan harga kita itu selalu lebih murah ya dari Harus. ya dari Harus. modern ya, dari Betul. retail modern. Gimana ya ngambil marginnya dan ngambil struktur cost-nya? Kita kan nggak banyak. Karena yang jaga kan dia langsung dengan kita. Betul. Mata rantai yang harus kalau retail modern kan ada sampai di pusatnya harus digaji segala macam kan. Overhead. Ini kan harus overhead yang luar biasa. SDM, shop driver, segala Training. macam. Sementara ini langsung kita aja. Ya. Itu jadi makanya murah itu tetap kita bisa jaga. Kalaupun agak naik kadang itu problem dari kegenitan dalam tanda kutip quote and quote yang jaga. Iya. Berpikir kalau dengan harga segini kita ngambil range 10%, berarti mbaknya dapat 3 juta. Kalau saya naikin harga bisa 4 juta nih Iya. gitu. Kalau ada yang beda kayak gitu, beda konsep, beda pemikiran kayak gitu, itu ditertibkan atau diingetin atau dibiarin aja? Ditertibin, kita tegur. Kalau Dari paguyuban? kitanya owner aja, Oh, owner. Yang Kalau grup pun tadi dia- itu, grup WA dia tadi itu. nggak Nggak ada gitu. paguyubannya? Kan gini, kita evaluasi. Biasanya sih kalau terlalu tinggi harga, omset menurun, Mbak. Ketika dia kan warung saya banyak udah berlangsung 10 tahun, udah tahu range harganya udah segini, tiba-tiba naik 1.000 aja, Ya. pelanggan udah ngeluh tuh. Mereka udah protes, apalagi kalau di tetangga yang udah dekat dengan kita, mereka WA, Pak, ini kayaknya yang jaga ini kurang bagus gitu. Harganya kemahalan gitu. Dia udah laporan tuh gitu. Jadi dari situlah kita tahunya, mungkin kita tertipin gitu. Kadang ada maksa gitu. Suaminya harga normal, istrinya naikin. Dia pelanggan itu kadang nunggu dulu. Mereka datang, oh ternyata Ganti. istrinya balik dulu ya. Ada kayak gitu. Pesan. Iya. Ada saya di daerah Depok itu ketahuan begitu. Pak, saya males kemarin istrinya suka jaga, saya balik lagi kenapa? Kalau dia naik 1.000 harganya gitu. Kan lumayan bagi masyarakat bawah kan 1.000 bisa jadi sampo, bisa jadi kecap gitu kan, bisa jadi macam-macam. Jadi margin itu pun ditetapkan masing-masing oleh warung ya, tidak ada satu kesepakatan atau satu range tertentu nggak ada? Enggak, oleh warung. Apalagi sekarang itu persaingan antar warung Madura juga udah bersaing kan. Iya. Gitu sikut-sikutan harga juga lumayan juga. Jadi yang diuntungkan justru memang customer sekarang itu. Iya. Jadi karena di antar warung Madura aja kayak saya, ini warung saya ini udah warung bos yang lain kan gitu. Mereka baru buka, dia promo biasanya 3 bulan gitu. Mau nggak mau kita koreksi nih harga. Kalau nggak pelanggan beralih semua gitu. Jadi kayak gitu. Cak Amit kaitkan ke IT ya. Jadi kekuatan retail modern itu kan semua tersentralisir data analitiknya untuk mengetahui perilaku konsumen kan melalui data. Ini kan katanya semua dicatat pakai kertas. Boleh cerita? Iya. Cak Amit. Catatan keuangan harian itu pakai kertas, pakai manual kita. Nggak ada sistem ya? Nggak ada sistem. Kalau saya pakai sistem itu hanya untuk stock of name. Oh, stok omnamnya. 3 bulan sekali atau pergantian, ketika pergantian karyawan kita cek kan. Modal awal umpamanya 30 juta, sekarang Iya, itu oh, jadi stock berapa gitu, baru pakai itu. Sebulan sekali ya atau 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan sekali stock of name.
Kalau yang lainnya full manual. Karena kayak gini Mas, banyak ketika teman dulu, ketika saya menggagas itu udah bikin manajemen bisnis, karena ini kan udah jatuhnya bukan dagang lagi. Kalau Warung Madura ini sebetulnya udah bisnis, karena kayak saya udah mengelola sekian warung gitu kan. Artinya manajerialnya harus diatur. Dia bilang kenapa kemudian nggak pakai computerized gitu kan? Nggak pakai computerized. Pertama, SDM pasti kualifikasinya harus meningkat. Kos lagi ya? Kos lagi, requirement-nya kan meningkat tuh, Ya. gitu. Harusnya minimal SMA gitu kan. Sedangkan Warung Madura ini pengennya menumbuhkan mengentaskan kemiskinan di Madura. Kita ada beberapa orang yang bahkan Mbak, saya berangkatin 1 bulan 2 bulan pertama ngajarin hitung. Dia nggak tahu angka 50.000 itu. Nggak tahu hitung tapi Nggak tahu mau angka. mengelola Mau mengelola. warung. Mengelola warung. Itu Kita taunya pas udah berangkat. Itu nggak deg-degan banget itu waktu nerima karyawan baru. Kita akhirnya, nih udah berangkat nih, kita ajarin 2 hari 3 hari. Tiba-tiba tim saya bilang, Cak, ini ternyata nggak bisa ngitung. Mateng deh. Orang miskin yang angka paling besar duitnya itu hanya 20.000 yang dia pegang. Nggak tahu 50.000, nggak perlu tahu 70.000, nggak tahu 100.000. Rokok yang dia tahu paling 3 item, nggak bisa baca. Ada 2 bulan kita ajarin, asistensi 1 orang kita taruh tuh tim saya untuk ngajarin ngitung. Ngajarin gitu. Nah kalau kemudian kayak gini kan nggak bisa orang-orang seperti ini. Ada orang-orang yang betul yang tadinya ke Malaysia, cuman kudu bangunan segala macam gitu kan. Mereka kemudian berdaya dengan Warung Madura. Kalau speknya kemudian pakai computerized, anak SMA berarti kan anak-anak milenial jatuhnya, gitu. Bukan orang-orang tua, gitu. Bukan nenek-nenek atau bapak-bapak gitu yang dibantu. Karena Warung Madura ini kan modalnya cuma 2 aja, jujur kerja keras. Udah, itu doang. Jadi kalau nggak Jujur sama kerja keras ya. Kalau nggak jujur, nggak kerja keras, Ya sudah diudahin. kita outin gitu kan. Ya hanya itu, modalnya cuma nggak ada modal, cuma berangkat pakai kolor aja kan, gitu. Tapi memang ada misi untuk mengentaskan teman-teman Madura yang dari kampung untuk agar lebih sejahtera ya. Iya, jadi ketika motivasi saya bikin itu pertama memang bukan untuk saya, untuk saudara-saudara dan teman-teman. Ya. Karena saya kan ada bisnis utamanya gitu kan. Jadi ini bagaimana untuk membantu sanak saudara. Jadi sanak saudara itu kan akhirnya range-nya harus lebar tuh kan. Betul. Atas ke bawahnya dari usia, dari umur gitu-gitu. Makanya semua klasifikasi kita hilangin, dipersempit tapi kontrol diperketat gitu. Itu aja. Jadi potensial loss-nya menjadi berkurang. Ini dipahami semua ya, semua pengelola Warung Madura ini bahwa misi sosial, misi pengentasan ini disadari semua ya. Ini bagian dari nggak cuma bisnis gitu maksudnya. Iya, asas kekeluargaan itu Asas yang kekeluargaan, ya. kenapa kemudian kita full percaya bangin, Mbak. Mas, usaha, saya punya usaha, saya bukain warung, saya modalin, semua taruh barang, jagain. Kita cuma ngasih tahu di sini itu kulakan, di sini tempat ini, teman. Gitu semuanya aja. dia. Jalan. Habis itu dia yang nyatet, dia yang belanja. Ya. Hari ini dicatat dapat 3 juta, kita percaya full 3 juta. Besoknya gitu, nggak ada CCTV pun keluar, bukan ke yang jaga. Di Warung Madura itu bukan memantau yang jaga. Ya, customer ya. Iya. Berarti ini ya tingkat kepercayaannya memang Trust-nya. Iya betul. tinggi ya. Ini. Jadi asas kekeluargaannya tinggi. Walaupun sekarang udah nggak kenal gitu kan, tapi di mindset kita ini tetap bagian keluarga. Saya harus percaya sama dia. Apalagi kan dia suami istri, Mbak. Suami istri tinggal di kos petakan begitu kan. Ya. Dipetakan begitu, cuman 3 atau 4 kali 7 gitu kan. Dia tinggal day to day-nya di situ, kan tetap aja ada butuh kebutuhan biologisnya segala macam. Makanya CCTV-nya ya ke sono, nggak ke sini. Iya. Gitu. Makanya ada yang di saya itu ada 3 hampir 10 orang yang hamil dan punya anak di warung di sekecil itu. Jadi ngatur suami istri ngatur jadwalnya gimana itu? Nah itu dia. Membawa alam bagaimana. Ya soalnya kan 24 jam buka, ya mereka-mereka aja gitu loh. Iya. Dan nggak pernah ketemu, nggak punya anak dong. Justru itu dia bilang,
sampai lahir di situ punya Iya, anak. iya. Yang pertanyaan gimana cara ngatur ritme itunya? Pas Kapan bikin jadwal- anak kan nggak bisa layani pelanggan. Nah itu dia. Bayangin deh, pakai logika gitu. Tapi bisa ya. Tapi bisa ternyata gitu. Itulah warung Madura gitu dinamikanya. Oke, sebelum kita masuk ke ke Kopdes ya. Jadi kalau bagaimana warung Madura ini bangun relationship, bangun loyalitas dari service excellent lah. Orang-orang pinter ngomongnya service excellent dengan customer nih. Karena ini kan komunitas kan, yang datang di situ kan bolak-balik ke situ kan. Kalau misalnya nggak terpuaskan kan langsung pindah ke Indomaret, Alfamart dan seterusnya. Apa kekuatan service excellent-nya warung Madura? Sebetulnya yang sudah melekat dengan orang Madura sendiri, ramah, Ramah ya. promo Mbak. Asik. Ya. Wong Surabaya kan. Jadi keramahan yang kita jual. Ya. Ini yang membedakan dengan kompetitor, misalkan ada dari luar daerah kan ngomongnya Madura keras tapi kan ramah gitu. Jadi keramahan itu yang kita jual. Kita juga bedakan dengan kompetitor banyak minimarket. Minimarket saya yakin di rumah Mbak langganan minimarket gitu. Walaupun sudah bertahun-tahun nggak akan kenal nama orang Namanya. itu sama sekali. Dia nyapa, halo Mbak. Saya tahu mbaknya, tapi saya nggak tahu Nah, namanya. itu dia, nggak tahu Iya. namanya kan. Dia Padahal juga ada nggak tahu. namanya di situ biasanya. Iya. Dan kita nggak akan peduli itu. Ya. Tapi di warung Madura kita jamin kalau sudah 3 kali, 4 kali sudah mulai lebih akrab. 6 kali sampai 10 kali jadi pelanggan tetap sudah tahu namanya. Pasti tahu nama ya. Sudah kalau udah satu bulan di situ dia sudah tahu nama anaknya, nama suaminya segala macam. Gitu. Karena kita kan merantau, jadi hidup di situ ya tinggal di situ, berbaur di situ. Kita dengan masyarakat harus dekat gitu kan. Kalau ada yang bawa anak ya bawa anaknya, kalau tok di warung bosan dia. Kita lepas ngangon ke tetangga kan. Sekaligus itu persuasi. Iya. Kita lepas anak dengan dekat dengan anaknya tetangga, anak tetangga Gitu, otomatis akan loyal ke kita. Kalau sudah anaknya ketarik, bapak ibunya juga ketarik kan. Gitu, ya. Ini tanpa SOP juga ya. Jadi kenalan semua ini harus kenal anaknya, suaminya, semua itu tanpa SOP ya. Iya, jadi ada filosofi Madura itu namanya disebutnya gini. Talpa tanamabe harus ebebei. Itu artinya ada pohon yang itu dia merambat di tanah. Dia mekarnya di tanah. Itu nempel, dia hidupnya nempel di tanah. Daunnya agak lebar, agak tebal gitu. Ini bilang rendah dan kita harus lebih rendah dari ini. Gitu. Tapi nggak boleh diinjek, kalau diinjek baru gigit. gitu. Oh, ada catatan Ada bintangnya ya. catatannya. Kalau orang Madura kan kadang diinjek-injek gitu. Nah, itu nggak bisa tuh orang Madura tuh. Keluar tarinya kalau gitu. Jadi ini sebenarnya kekuatan warung Madura ini social capital itu ya, nilai-nilai itu yang itu nggak Iya. mungkin ditiru oleh retail modern ya. Iya, karena ada nilai-nilai yang sudah inkain Ya. dalam kehidupan sehari-hari mereka yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang. Tentang tadi etos kan, orang Madura kan udah terbiasa merantau. Ya. Merantau, bahkan lagunya pun juga lagunya tentang merantau kan. Iya. Oleh Olang, Tandu Majang gitu, tentang Itu tentang merantau semua ya. Iya, simbol-simbolnya juga tentang merantau gitu. Makanya itulah yang kemudian tidak bisa mungkin Ditiru ya. Sama komunikasi yang cepat sekali ya. betul. Jadi ada keluhan customer sampai ke satu warung terus nyebar ke semua. Itu padahal cuma melalui WA group itu kalau di retail modern harus pakai IT yang biayanya sampai mahal betul. dan nggak seefektif Madura. Itu kekuatan komunikasi itu luar biasa ya. Ya karena orang Madura biasanya kan banyak telepon. Kenapa sih orang Madura pedagang yang jaga itu selalu teleponan gitu? Iya lagi. Iya lagi. Iya. Ngomong mulu lagi di Kalau dalam. nggak ngurusi customer ya, banyak telepon ya. Enggak, kadang-kadang tangannya sambil ngurusin, iya, sambil iya. kasih kembalian, Iya, tapi dia gitu. telepon terus. Oh, itu ya. Dia tetap terhubung ke teman-temannya, ke saudaranya di kampung segala macam. Biasa. Dan itu sudah nggak bisa, itu jadi mendarah daging, Mbak. Gitu. Mak saya dari kampung berangkat hari ini nyampe besok, malamnya udah telepon ke kampung, berjam-jam itu. Saya bilang, kan baru nyampe. Tapi ya gitu, mereka harus komunikasi gimana. Biasa ngobrol di tanya lanceng di alam depan rumah di teras gitu rame-rame.
ketika ke Jakarta tetap aja dia teleponan gitu ke teman-temannya, ke sesama warung gitu. Jadi walaupun beda warung, beda keuntungan, beda wilayah, tetap terhubung semua ya. Terhubung, mereka kontak-kontakan. Saudaraan gitu. Saudaraan. Mereka kontak kayak di situ rokok udah naik nggak belum? Di sini belum. Oh ini di sini naik nih. Saya naikin segini. Oh kemahalan gitu diskusi akhirnya kan gitu-gitu. Ya, Ketimbang bilang rival, jadi kayak saudaraan ya. Saudaraan. Warungnya saudara A sama saudara B gitu. Betul. Ya akhirnya ya kayak gitu. Jadi makanya potensi konfliknya relatifly alhamdulillah masih kecil. Iya, bisa dipahami. Itu yang tahlilan boleh cerita tuh, Cak. Jadi salah satu service excellent-nya gimana tuh? Iya kan, karena dari filosofi itu kita harus berbaur dengan warga, kita dekat. Jadi kalau rata-rata kan santri biasanya. Ya betul, Islam Jadi, ya. Islam rata-rata di pesantren kan, pesantren ngaji gitu. Jadi ketimbang ngasih waktu ruang maghrib kalau bisa, kalau ada musola masjid ya di situ gitu kan. Kalau ada orang yang sakit ya sudah kita takziah gitu. Kita itu. Jadi kita kayak di warung saya wajibin kalau ada customer kita yang meninggal gitu, tetangga yang dekat gitu ya, yang area itu ya kita kirimin aqua 3 dus 5 dus gitu kirimin gitu. Ya. Mana ada di retail ada yang begitu. Ada. Ngutang aja kurang 1.000 aja ya balikin barang gitu gitu. Ini sampai kita antarin itu gitu. Ya. Ngomong-ngomong Bahkan tutup ya anunya ya. Warungnya bisa Warungnya tutup bisa untuk tahlilan untuk ya. tahlilan, betul. Iya. Ngomong-ngomong soal ngutang, ada nggak sih semurah Oh, iya. itu masih tetap ada yang ngutang gitu? Ada, Mbak. Ada. Gimana tuh? Ada, Ceritain apalagi- dong, Cak, kalau seandainya ngutang tuh gimana cara menghadapinya gitu? Kalau saya sih ada batas maksimum di warung itu. Makanya batas maksimum di warung itu yang dihutangin makanya 500.000. Ya. Batas maksimum yang dikunci per bulan gitu ya. Agar nggak mengganggu likuiditas gitu ya. Jadi ini 500.000 ini bisa dipecah menjadi 10 orang atau 5 orang gitu. Pokoknya siapapun yang ngutang Iya, yang maksimal ditendering, 500.000 pas tutup buku iya, bulanan. betul. Oke. Kita kejar, kalaupun enggak ya sudah nggak dihitung lagi gitu. Tapi dilihat track recordnya nggak, artinya dia baru bisa ngutang setelah kunjungan ke 10 atau ke 20. Ya udah biasa. Jadi gitu. Utang Mbak punya limit utangnya 200.000. Karena kenal ya. Coba Setelah lagi. 200.000 Iya. biasanya karena nggak punya duit nggak jajan di sini, belanja di depan. Tapi nginfo nggak ke warung sebelah? Enggak, gitu taunya. Gitu. Enggak, maksudnya nginfo nggak ke misalnya jajan ke warung Madura sebelah gitu. Info nggak yang punya sini sama sana? Enggak, masih mending kan sebelahnya bisa jadi kan Batak atau apa gitu kan yang saingan kita. Saingan. Kadang belanjanya malah kesaingan gitu kan ketika ada duit. Ngutangnya ke kita, ya ada yang kayak gitu. Gitu. Ketika punya duit, mereka nutup duit buat utang enggak gitu kan, tapi belanjanya ke warung yang lain ada. Gitu. Yang macet banyak nggak? Ada aja. Ya itu 500.000 itu maksimal. Mau dikunci begitu gitu. Kunci terus dikejar terus ya kalau Oh, ini pasti, nggak. pasti, Iya. pasti. Dengan segala kelebihan dan kekuatannya warung Madura, pernah nggak sih terbersit sedikit aja takut kesaing nih sama bisnis serupa yang lain gitu? Sama sekali enggak, Mbak. Sama sekali nggak? Percaya diri betul ya? Gimana? Iya dong. Kan terbukti minimarket yang punya modal aja kita lawan. Ini belum ngomong yang lain ya. Ini belum ngomong yang lain. Iya. Iya. Karena yang tadi kalau rezeki gajah nggak mungkin dimakan semut. Asik. Kalau rezeki semut nggak mungkin dimakan gajah. Kita ini semut, Mbak. Iya. Gitu. Jadi kita bersaing dengan semut-semut aja. Kalau ada saingan-saingan gajah apa kambing terserah lah, itu urusan dia. Gitu. Semut itu walaupun kecil, Ya, timbunnya lumayan. banyak loh. Ya lumayan kita bisa yang lainan dulu. Ada ketika minimarket ini booming tahun-tahun 90, 2000, tahun-tahun 2000-an, banyak kan warung-warung kecil tergusur bilangnya karena ada minimarket gitu. Ada beberapa anggota dewan yang bilang bahwa ini banyak UMKM kita hancur gara-gara minimarket. Enggak ya. juga. Enggak. Iya. Kita justru sekarang warung Madura itu kalau ada boleh nyebut merek, ada minimarket A, B gitu. Kita di sampingnya. A sama gitu. I. Iya. Iya. A sama I. Gini, dulu gitu, ketika ada pertigaan gitu. Awal-awal saya tahun 2013, 2011 masih takut. Iya. Ada ini strategis nih pertigaan ini. Ini sudah A gitu, ada I gitu kan. Di sini kita ngambil. Tapi ketika kita coba, oh ternyata Rame masih juga? rame juga. Itu bentuk mungkin pasar ya? pasarnya beda ya? Betul, ada orang warung Madura ini kan segmentasi menengah bawah, Mbak. Orang yang nggak mau
kena parkir 2.000 Iya, kan. iya banget. Parkir Kesel kan kadang. Iya, Cuman iya. belinya dikit tapi Nggak, harus segitu. yang bikin kesel itu sebenarnya soal parkir 2.000 itu waktu kita masuk parkir Nggak ada nggak ada orangnya. Begitu kita keluar ada orangnya. Jadi, Dia nggak ngurus jadi apa-apa. statement bahwa yang AI tadi itu apa memberangus retail tradisional itu dalam point of view teman-teman orang Madura nggak terjadi Nggak, ya. nggak sama sekali. Justru membesarkan ya, Betul. membentuk pasar ya. Membentuk pasar. Jadi ada menu yang lain gitu. Kita percaya bahwa segmentasi kita harus pintar meng-create segmentasi, diferensiasi dengan kompetitor gitu. Ya itu berdampingan persis kita mau berani gitu. Jadi teman-teman orang Madura nggak setuju dengan Menteri Koperasi kita, Menteri Desa kita yang melarang Kopdes ada mesti harus minggir gitu, nggak setuju ya? Wah, itu. Menurut saya itu apa ya, pemikiran yang klasik. Gitu. Yang apa ya? Yang konservatif ya. Jadi kita nggak bisa, kita selalu yang kita tanamkan ke teman-teman warung Madura, belajarlah seperti kompetisi di pasar. Ya. Di pasar itu pas tukang ikan itu berderet. Ya. Sama Ya kan? semua ya Ya, sama jualannya. semua. Tukang baju berderet Ya. satu komplek. Ya. Nah, apa yang membedakan kemudian dari segi tukang 1, 2, 3 ini? Ya pertama mungkin salah satunya dari kalau ikan gitu, dari freshnya, dari harganya, dari pelayanannya segala macam. Ternyata ikannya sama yang dijual, tapi ada yang kemudian lebih laris, lebih Ya. gitu. Ya inilah yang kita create. Gitu. Kita nggak bisa menghambat kompetitor. Betul. Gitu. Kita nggak bisa kayak ketika dulu masih 2 kilo, 1 kilo. Sekarang udah 550 meter mau gimana lagi? Kita nggak bisa hambat itu. Ya sudah, kita berjuang. Itu malah justru menguatkan otot kita ya untuk Betul, untuk- justru kita makin kuat dengan ada pesaing gitu ya. Betul. Bukannya melemahkan kita. Belajar mengasah taring kita. Bisa tarik gitu. Betul. Oke, sekarang terkait dengan Komdes ini ya. Pengen tahu pendapat Cak Hamid ini ya, yang ngerti retail dan ngerti bagaimana warung Madura itu dikelola. Kalau pemerintah tiba-tiba beli pick up, ya, terus semuanya disediain sampai AC-nya, sampai gedungnya, segala macam. Kita juga nggak ngerti. Karyawannya sampai udah direkrut segala macam. Tapi kan tadi kalau belajar di warung Madura kan justru kan rohnya kan dari entrepreneurship ya, kemudian nilai-nilai apa namanya orkestrasi tadi yang itu kita nggak lihat sama sekali di pemerintah. Taunya pokoknya perangkat kerasnya, gedungnya ada, truknya ada segala macam. Kalau Cak Hamid melihat fenomena Kopdes ini seperti apa dengan melihat bagaimana warung Madura berkembang? Pertama gini, saya mengapresiasi Spiritnya ya, bagus spiritnya, niatnya, goodwillnya oke. Tapi terkait apakah kemudian itu bagus, apakah kemudian menjadi ancaman kayak tadi segala macam, menurut saya itu kalau kata orang Sunda engke heula gitu. Seorang muda tuh nanti dulu gitu. Kenapa? Karena banyak faktor gitu. Karena apalagi ini judulnya koperasi merah putih, tapi koperasi kan harus tumbuh dari keanggotaan ya. Betul, dari bawah. Dari bawah. Ini dari atas. Seberapapun support segala macam ini kan menurut saya karena apalagi di target sekian bulan harus terbentuk puluhan ribu, Ya, 80.000. 80.000 dalam 6 bulan gitu kan. Ya. Ini menurut saya seperti rumah kardus. Oh. Rumah kardus. Jadi dia bagus, cepat gitu. Tapi menurut saya rapuh, kosong, gampang meleot gitu, Iya. kena air segala macam. Jadi itu menurut saya, dan apalagi sampai jadi tadi ancaman segala macam, ya karena rumah kardus. Kami ini rumah beton gitu. Walaupun semut ya. Walaupun semut semut. ya. Ini naik-naik terus nih. Kalau nggak pede bukan Madura. Gitu. Dan kalau nggak jenaka ini bercanda Pak. Gitu. Tapi bercanda serius gitu. Ya. Jadi menurut saya itu. Jadi yang saya tangkap spiritnya bagus gitu. Tapi memang pada implikasinya banyak problem menurut saya. Ya. Karena ini dipaksa, otomatis kan setahu saya dalam bayangan saya tadinya Koperasi Merah Putih ini mengadopsi koperasi zaman Orde Baru dulu. Ya, betul. Di mana kalau dulu KUD kalau KUD itu kan distribusi hasil tani kan, subsidi pupuk segala macam. Ya. Tapi ini ternyata menjadi retail.
menjadi retail. Bahkan saya baca-baca ada sebagian untuk menjadi ini malah distributor sekalian gitu. Katanya kan ini biar kemudian nggak akan menggerus UMKM lokal karena ini akan jadi tempat belanja segala macam. Bahkan yang terbaru simpan pinjam duit ada di situ katanya kan ya gitu. Dari Pak Prabowo bilang bahwa nanti akan Koperasi Merah Putih ini akan mewadahin bagaimana orang tidak tergantung pada rentenir tapi dari dana sini. Pertanyaan saya, ketika Koperasi Merah Putih ini dibuat, cukup nggak untuk mengelola ini? Apalagi dengan paksaan secepat itu. Saya kalau jadi kepala desa, dipaksa untuk dalam 1 bulan, 2 bulan membentuk itu beres, saya pasti nyuruh anak saya, saudara saya, seponakan saya, orang-orang terdekat saya, yang penting jadi. Tidak tahu akan ini mengurus apa. Apalagi ketika maunya ngurus retail aja, ketika retail aja mau bergabung. Tadi dari awal, salah satu yang kita nggak boleh gugat kalau terkait retail adalah lokasi strategis. Itu harus ya. Iya kan? Sementara Kopdes ini sudah nggak tahu juga tempatnya, nggak Ya, melalui rata-rata kan proses. karena harus dibangun, otomatis tanah desa. Apakah tanah desa dulu berpikirnya bahwa kemudian strategis? Ada demand-nya di situ atau enggak? Kebutuhannya. Minimarket itu riset pasar dulu mereka. Iya, betul. Riset pasar dulu. Ini dibangun, yang penting ada tanah di situ, tanah bengkok, tanah apa, dibangun. Iya. Pertanyaannya orang-orang ini mau datang ke sini nggak? Atau jangan-jangan datang ke sini, Atau justru sudah menyiapkan daya tarik khusus? Ya bisa. Apa tuh kira-kira? Belum tahu. Harga murah mungkin kan? Misalnya. Misal harga murah gitu kan, harga murah. Saya nggak yakin kalau cuman beli sampo 2 biji kemudian dia mau keliling di desa. Kan kalau desa dalam bayangan saya di Madura gitu, di Sumatera rata-rata kantor desa itu dengan pemukiman itu rata-rata juga agak jauh, apalagi di Sumatera. Iya. Di Sumatera kantor area desa itu jauh dengan area penduduk. Gitu. Nah ini yang kayak gini-gini, yang teknis yang kayak gini. Pertanyaannya menurut saya agak panjang gitu. Apakah kemudian bisa gitu? Apalagi sampai simpan pinjam lah segala macam. SDM yang ada yang karena cuma sebatas dibikin rumah kardus tadi gitu harus mengelola ini. Itu kan SDM-nya butuh seperti apa? Harus mengerti keuangan, harus segala macam. Kalau belajar dari Warung Madura, kan ini kalau memulai Kopdes ini kan pertama dari impor truknya, gedungnya segala macam. Nah, kalau belajar dari proses bagaimana pembentukan, harus dikatakan Warung Madura ini kan sukses kan, ya walaupun jalan masih jauh karena masih di Jawa sekarang ya, mau masuk ke Sumatera, mau ke Kalimantan. Ya, tapi bisa dikatakan sukses ya. Nah, kalau belajar dari Warung Madura, menurut Cak Hamid, mulainya dari mana? Kalau pemerintah kan mulai dari truk, dari impor truk. Kalau Cak Hamid memulainya bagusnya dari mana? Ini berarti ceritanya persiapan jadi ini ya, mentor atau penasehat ya. Siapa tahu habis ini nanti jadi. Iya, kan diundang siapa Pak tahu Prabowo. bentar lagi dipanggil. Harusnya sebelum dibentuk aja dengan kita gitu. Atau lihat podcast ini gitu. Sebelum dibentuk. Jadi bukan harusnya karena ini udah dijalankan, Mas. Ya. Bangunan sudah dibikin. Kalau belum. Jadi, kalau belum menurut Cak Hamid mulainya dari mana ya? Ya pertama dari SDM tentu kan. SDM ya. Karena kita punya meta nih. Kita mau bikin bisnis. Oke, bangunan kita bikin segala macam. SDM yang dibutuhkan dulu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan ini, di bisnis ini. Sementara ini kebalik. SDM dibentuk dulu, yang penting bikin segala macam gitu. Kemudian bangunan di ini. Jadi kan alurnya udah beda kacau, ya. Udah kacau. Saya mungkin karena ini Pak Prabowo ini memang dari lahir aja nggak pernah lapar gitu kan? Iya kan? Iya kan? Lapangan kurang tahu ya, apalagi sama di sekali desa tidak ya. tahu. Kan orang kota Pak Prabowo. Jadi spiritnya bagus. Saya berpikir begini, karena jadi Pak Prabowo, ya kalau 80.000 gitu, masa 50.000 nggak bagus sih, maksudnya nggak bagusnya gitu. Tapi menurut saya dengan skenario yang ada, dalam bayangan saya, kalau 1 tahun 2 tahun ini jebol 20.000-nya berjalan maksimal, Bagus ya. itu sudah luar biasa. Luar biasa, betul. Luar biasa. Betul. Yang itu KUD puluhan tahun nggak berhasil ya. Betul, makanya dengan ini kan spare waktu 3 tahun 4 tahun,
kalaupun extend 2 periode ya kan, artinya 8 tahun lagi. Untuk membenahin ini menurut saya itu akan capek banget. Iya. Nasibnya akan mirip-mirip MBG. Jadi dia kan kayaknya dijalankan dulu, trial error, nanti perbaikan. Betul. Problemnya kan memanage keuangan. Iya. Oh, keuangan ya yang kunci. Iya. Kalau nanti tiba-tiba manajemen ini keuangan. adalah garong semua serempak Iya. kemudian ngegarong, Iya. seberapa cepat energi kita, keuangan kita untuk kemudian Kalau belajar dari Warung Madura, dari pertama dibuka sampai break even sampai cuan itu berapa lama? Dan kira-kira kalau ini kan semua di drop nih. Nah, terus kan juga nih, salah satu indikator kesuksesan kan sudah ngasilin profit kan. Betul. Kalau belajar di Warung Madura berapa lama? Warung Madura itu kalau BIP itu paling lambat 1,5 tahun. 1,5 ya. Idealnya kalau bagus tempatnya tiba-tiba ketika dijalankan kemudian maksimal itu 8 bulan. 8 bulan. 8 ya. bulan sampai 1 tahun. Berarti kalau ini waktu 3-4 tahun berarti masih oke dong, nek 1,5 tahun bisa ya. Kalau lancar ini lah. Kalau lancar. Makanya saya bilang, cuman kan ya kayak gitu. Kalau asumsinya duit yang dikeluarkan berapa? 20 triliun, 240 triliun. Iya. Kalau asumsi tadi menjadi 20% gitu. Artinya cuma berapa gitu yang kemudian itu. Artinya 50 triliun kemudian kita bisa panen. Kalau Cak Hamid ngelihat ya, ini sekali lagi belajar dari Warung Madura, kira-kira nanti apa gagalnya itu, titik gagalnya pertama itu di mana Kopdes ini? Ya kita tetap baik ya, kita Iya. prasangka baik ya, tapi kan takutnya prosesnya sudah dari harusnya bottom up, jadi top down gitu ya. Ini kira-kira titik gagalnya pertama itu dari sisi apa? Karena pertama dari SDM lokasi yang problem gitu. SDM, ya. SDM itu lebih ke technical skill-nya, manajemen atau entrepreneurship-nya? Ya kan asal-asalan. Yang Ya. direkrut kan Betul. ini kan niatnya udah untuk dagang. Ya, betul. Ini kan kalau asumsi satu level desa berarti kan sama kayak minimarket gitu, manajerialnya kan. Minimarket itu kan harus sarjana sekian, udah di training dulu. Betul. Training kan berarti. Semeniman rupa harus di training gitu. Nah, training itu kan masalah skill kan. Tapi kan kadang-kadang bakat bisnis itu kan Nah, penting. itu dia. Ini kan Warung Madura ini kan orang-orangnya kan juga skill entrepreneurship-nya kan luar biasa. Nah, ini kan kayak yang direkrut ya asalkan orang ya, boleh di training, tapi kalau nggak punya entrepreneurship nanti Betul. agak berat juga. Yang utama kan kalau kayak balik ke Warung Madura kan etos yang kita cari. Etosnya itu, etosnya. Jadi karena bakat itu akan kalah dengan etos. Betul. Gitu. Betul. Etos bakat bagus tapi etosnya rendah nggak akan jadi apa-apa. Iya. Bakatnya kurang gitu, tapi etosnya gede gitu. Ikan jadi something. Etos itu termasuk kejujuran yang penting ya, trust tadi itu ya. Iya, betul. Jadi itu menurut saya. Jadi potensinya Jadi pertama SDM, lokasi, karena lokasinya juga apalagi? ya karena udah saingannya. Iya. Kompetitor kan? Iya. Kompetitor. Jadi problemnya kan dia mainnya di retail. Kecuali nih menurut saya ini akan sukses kalau kemudian dilingkan dengan apa yang sudah dipunyai oleh pemerintah, MBG. Nah, misalnya begitu ya. Ya, jadi supply chain dari MBG. Dari MBG. Jadi ini koperasi desa ini diwajibkan, jadi ada captive market gitu Betul. dari MBG, dapur-dapur MBG wajib ngambil dari sini. Ya, itu akan hidup. Itu akan hidup karena sudah ada captive market. Kalau masih suruh berlomba-lomba, tempatnya nggak strategis, orangnya nggak terpelajar, bukan pedagang. Indomaret, Alfamart itu Mbak, dia memilih orang di training, ada asesmen dulu. Iya. HRD-nya kan kita dicek dulu. Iya. Ini kan nggak ada. Ada. Bisa jadi tukang ngarit, bisa jadi guru ngaji, bisa jadi apa yang penting dibentuk dulu kan. Iya. Kalau di sana diseleksi. Diseleksi ada bakatnya di manajerial enggak, di leadership ada enggak, di keuangan ada enggak. Tapi kalau Kemudian disusuin tadi dari MBG selebgram nanti tambah males lagi. Ya mau nggak mau, menurut saya kan kayak gitu. Jadi menurut saya ini akan bagus kalau kemudian combine apa yang dilakukan oleh zaman Orde Baru dengan kekinian yang sekarang. Jadi satu sisi jadi supply dari MBG, jadi supply chain MBG, dia semacam selangnya ya, selang distribusi. Gitu, butuhan telur apa segala macam dari sini ya? dari sini gitu. Jadi dia bisa di sini sekaligus juga menyerap hasil bumi.
petani, Desa, petani betul. mandiri di Desa, level desa. iya. Jadi Dia semua kayak hidup dulu zaman ya? dulu, betul. Jadi hasil bumi di desa, terus kemudian termasuk subsidi pupuk ke sini gitu juga kan. Jadi combine. Iya. Tapi yang pertama harus dilakukan yang ini dulu, karena ini sudah ada marketnya, udah ada anggarannya. MBG ya? Iya, narik ke sini baru hidup. Tapi kalau dia ada kayak anak semata wayang, dong gitu dikasih duit lah, dia akan celinguk Mbak. Coba saya semalam itu cek dari yang di launching oleh Pak Prabowo yang awal itu sudah 7 bulan, yang di Blok M sampai sekarang sudah 7 bulan masih minus katanya. Iya. Madura minus. baru Madura itu minus itu maksimum 3 bulan. Oh, minus maksimal 3 bulan. Kalau udah 4 bulan itu biasanya nyerah pindah. Bahaya. Oh, terus pindah ya? Pindah biasanya. Padahal Kopdes nggak bisa pindah karena gedungnya sudah dibangun Karena bagus. itunya udah dibangun. Ya, Oke. karena letak strategis itu tadi. Karena waktu kita terbatas, Oh, iya. saya mau tanya satu pertanyaan Mm-mm. penting, Oh, penting iya, buat penting. buat siapa nih? Kalau seandainya dari Warung Madura diajak kerjasama, terima atau enggak? Dengan senang hati. Oke, bentuk kerjasamanya mau kayak gimana? Harapannya apa? Ya apa saja bisa sinergis. Kita kan sudah punya pengalaman, paling nggak sudah survive gitu kan sampai sekarang. Bisa juga dengan pelatihannya, bisa juga dengan manajerialnya segala macam. Supply chain-nya, manajemen. Karena gini, kita ini memang bukan akademisi, bukan apa. Ini kan kita ini ibarat anak kecil yang berenang di pinggir Sungai dicemplungin. Musi gitu ya. Jangan harinya di situ, tidak dengan teori. Kalau dengan teori kan harus dihitung dia. Harus air ada berapa, lebarnya berapa, maka akan begini. Kalau kita sudah nyemplung terus jatuh bangun udah di situ. Karena emang jago berenang. Iya. Ya, akhirnya Sebelumnya nggak jago, tapi akhirnya jago. Iya, karena tinggal di situ. Tinggal di situ. Live in di situ Iya. gitu. Mau nggak mau gitu. Jadi siap untuk dimintain sinergis ya. Apa yang nggak buat negeri ini kan gitu. Sip, buat teman-teman aja saya datang nih nggak jadi pulang. Karena Ini apalagi berbagi ya. apalagi ini Agar- podcast perdana gitu. agar Ini pencerahan bagi Lailatul Kopdes. Qadar gitu. Iya. Insya Allah kan. Iya. Jadi semoga podcast ini kemudian luar biasa. Iya. Karena ada saya di situ gitu. Tetap ya, dari awal sampai akhir tuh pelan-pelan tapi pede terus. Mantap. Harus masuk, 25 jam. 25 jam. 25 jam tanpa kendor. Makasih Cak Amit sudah Ya, bergabung bersama kita di podcast perdana hari ini. Ada juga Mas Siwo. Terima kasih, selamat siang Mas Hamid, Yo. Mas Siwo. Ya.